Ya. Ayo di-on-kan dulu kameranya ya. Oke, silakan Kalika, Narendra, Rian, sorry. Raffi, Fani Wijaya, Rizka Aulia, Raflan Syah, Putu Salma, Naswa. Oke. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, tapi sebelum itu, Bapak sudah mereview tugas ya. Ada beberapa memang yang belum. Kenapa nih yang belum? Adakah yang sulit atau bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Mungkin ada yang susah di mana? Tinggal tanya aja ya sebenarnya ya ke saya. Kalau ada problem. Oke, kan lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang ini apa? Persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus. Kalian sudah tahu bagaimana mencari gradien gitu. Ada masalah kira-kira? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya beranjak ke bab selanjutnya? Ada yang mau bertanya? Enggak. Naswa, mungkin Naswa ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Bisa ngerjainnya? Bisa, Naswa? Insya Allah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai mutlak. Ya. Oke. Ini ada berapa orang ya? Udah ini belum, udah masuk semua belum? Total ada berapa? 10 IPS 1? 20, Pak. 20 ya? 20, Pak. Iya, Pak. Ini komplit ya. Oke, komplit. Alright. We continue ya with our next topic. The topic is about absolute value ya, atau tentang nilai mutlak. Ini mungkin materinya belum pernah dipelajari waktu SMP, tapi ini sebenarnya materinya mudah lah. Nggak jauh-jauh sama fungsi dan persamaan garis ya. Oke, saya akan coba share. Ya, nilai mutlak definisinya dan juga nanti ada persamaan nilai mutlak. Oke. Ya. Nah, nilai mutlak itu dia dituliskan dengan ada dua buah garis tegak di kanan dan kirinya ya. Misalkan ini mutlak 7 ya. Maka penulisannya itu garis tegak ya, kemudian angka 7, kemudian garis tegak lagi ya. Kalau ada yang seperti ini namanya itu adalah mutlak 7 ya. Jadi penulisan nilai mutlak ada angkanya ya di dalam, atau mungkin fungsi atau mungkin persamaan, bukan persamaan ya, atau fungsi ya. Fungsi atau angka, nah kemudian diapit oleh dua garis tegak ya. Apa yang dimaksud dengan mutlak 7 ya? Mutlak 7 ini adalah jarak gitu kan dari 0 sampai dengan 7 ya, atau panjang dari 0 sampai dengan 7. Nah, jadi berapa panjang dari 0 sampai dengan 7? 7, Pak. 7, iya betul.
Oke, silakan Jilan. Ya, karena panjangnya ya adalah 7, maka nilai mutlak dari 7 adalah ya 7 gitu kan. Oke. Sekarang mutlak min 7 gitu. Nah, mutlak min 7 ya berarti panjang dari 0 sampai min 7. Berapa, Luna? 7, Pak. 7 ya. Nah, ya, mutlak min 7 adalah 7. Oke, selanjutnya mutlak 7 dikurang 2 gitu. Hasilnya berapa? Ya berarti nah ini panjang antara 2 dan 7 gitu. 2 dan 7. Panjang antara 2 dan 7 berapa, Salma? 5, Pak. 5 ya. Nah, oke. Selanjutnya, misalkan mutlak min 3 min 9. Ya. Oke. Alif? Ya, we are talking about absolute value ya. Nah, the absolute value of 7 is 7 ya. Because the distance from O to 7 is 7 ya. And then the absolute value of minus 7 ya is equals to 7 ya. Why? Because the distance from O to minus 7 is the distance from O to minus 7. How many? How long? 7 ya, 7. So the absolute value of minus 7 is 7 ya. Oke, nah ini absolute value atau nilai mutlak dari min 3 min 9. Ya, berarti jarak antara min 3 sampai dengan min 9. Fandi. Berapa, Fandi? 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 Fandi ada, Fandi? Oke, Putih Salma. Berapa nih? Min 6, Pak. Berapa? Min 6. Min 6. Jarak antara 12 bukan, Pak? Ya. Min 3 sampai dengan min 9 ya. Nah. Jadi berapa? Dari min 3 sampai min 9. Min 12, Pak. 12 ya. Oke. Ya. Jadi mutlak min 3 dikurangi min 3 dikurangi 9 itu adalah 12. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saudara-saudara? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Raflansyah ada pertanyaan mungkin? Bisa nggak? Saya ada kurang ngerti, Pak. Yang minus 3, min 3, min 9. Min 3, min 9. Oh iya. Sorry. Ini salah. Saya ada yang salah, sorry. Ini harusnya 9 ya, bukan min 9 ini. Kok min 9? 9 ya, maksud saya gini. Saya tutup dulu deh. Oh, salah.
Ya, betul ya. Ini ada kesalahan sedikit. Ya, maksudnya jarak min 3 sampai 9 gitu kan. Bukan min 9 ya. Sorry. Min 3 sampai 9 ya. Baru ini dapat 12 gitu. Ya, karena ini ya, kalau misalkan dari min 3 sampai ke 0 aja ya. Dari min 3 sampai 0, misalkan kan 0 di sini ya. Min 3 sampai 0 ini kan 3 ya jaraknya. Kemudian dari 0 sampai dengan 9 ya. Ini jaraknya berapa? 9. Berarti ya 9 ditambah 3 ya. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12 ya. Oke. Ya gitu ya Raflansa ya. Kalau situ paham sampai situ? Paham. Oke. Selanjutnya, kalau sudah paham, oh ya, jadi yang dimaksud dengan nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Apa? Kan kita udah ini nih dari tadi mutlak 7 hasilnya 7 kan. Mutlak min 7 hasilnya 7 gitu kan. Kemudian ini ya 5 gitu kan. 7 mutlak 7 min 2 hasilnya 5. Mutlak min 3 min 2 min 9 hasilnya adalah 12. Oke, apa sih kesimpulan kalian tentang nilai mutlak itu gitu? Nilai positif, Pak. Ya, jadi nilai mutlak itu adalah supaya dia menjadi positif. Atau mungkin ada ini definisi lain tentang nilai mutlak? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang mau berpendapat? Gimana? Nilai yang digunakan untuk menentukan 2 titik. Nilai yang Iya, Pak. digunakan untuk menentukan 2 titik. Oke. Ada yang mau menyempurnakan mungkin? Nilai Ukuran jarak, Pak. gunakan untuk menentukan nilai jarak. Gunakan untuk ukuran jarak. Iya, boleh ya. Ukuran panjang gitu kan dari suatu titik ke titik yang lain gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya kita bisa definisikan nilai mutlak itu ya dengan berbagai cara gitu kan. Tapi intinya ya, dia kan kalau kita lihat hasilnya ya, hasilnya dia semuanya adalah bilangan positif ya. Jadi kita bisa definisikan juga tadi ya. Kalau nilai mutlak itu adalah untuk menjadikan dia menjadi positif. Gitu. Oke, itu ya nilai mutlak. Selanjutnya, oke, kita kan tahu bahwa mutlak dari 7 itu adalah 7, gitu kan ya. Berarti kalau mutlak dari X, berarti berapa? Mutlak dari 7 kan 7. Kalau mutlak dari X, ya, X ya. Nah, oke. Nah, sekarang mutlak dari min 7 ya adalah 7. Gitu kan? Oke, kalau misalkan ya ini min 7 ya. Min 7 supaya jadi positif 7, negatif 7 supaya jadi positif 7 ya. Nah, itu caranya bagaimana? Dikali min 1, Pak. Dikali min 1 ya, atau dikalikan dengan min ya. Kan seperti ini ya, bisa ya. min 7 gitu kan, dikalikan dengan negatif. Yang negatif ini maksudnya ada negatif 1 gitu kan. Maka ya, kalau misalkan X-nya adalah min 7 ya, X-nya adalah min 7, maka mutlak X ya, ini sama dengan min X gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Jadi kan gini,
Tadi kan mutlak min 7 hasilnya 7 ya. Nah, 7 ini bisa dicari juga dengan min 7-nya ini yang di dalam ini, kemudian dikasih min gitu kan. Ya. Kalau saya misalkan X-nya adalah min 7, ya, X-nya adalah min 7, maka ini sama aja, nilai mutlak dari X ini adalah min X. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Luna paham nggak, Luna? Atau masih ngerawang-rawang? Mikir, Pak. Lagi mikir. Pikir dulu. Agak bingung sih, Pak. Coba lihat di sini aja, lihat. Jadi yang saya maksud X-nya itu, X-nya bukan angka 7 doang gitu. Jadi yang saya maksud X itu adalah min 7-nya gitu. Ini kan di sini mutlaknya mutlak 7 ya. Mutlak 7. Hasilnya 7. Maka kalau mutlak X ya, berarti kan ini hasilnya sama dengan min X gitu. Nah, sekarang nilai mutlaknya itu mutlak dari min 7 gitu kan. Kan hasilnya emang 7 juga kan. Agar menjadi 7 ini ya, min 7-nya itu harus dikalikan dengan min 1 ya, atau kita kasih min sininya gitu kan. Nah, kasusnya ya sekarang ini ya, mutlak, saya mintanya adalah mutlak dari min 7. Nah, yang jadi X ini adalah min 7-nya gitu. Jadi bukan 7 seperti yang tadi yang di atas. Yang jadi X adalah min 7-nya gitu. Maka untuk mencari mutlak X ya, mencari mutlak min 7, berarti X-nya harus dikalikan dengan negatif. Iya. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke. Ada yang belum? Ya, bedanya yang ini tadi ya, saya jelaskan sekali lagi. Ini yang saya anggap X itu 7. Kalau ini yang saya anggap X, ini min 7 gitu. Karena yang dimutlakan itu min 7. Yang dimutlakan ini 7. Gitu. Yang lain bagaimana? Nailah? Naila paham nggak apa yang saya jelaskan, Naila? Paham, Pak. Serius? Iya tadi. Oke. Kalau nggak paham, ya stop aja ya. Silakan kalian bertanya gitu. Jangan malu bertanya. Ya. Tanya aja gitu. Stop aja, saya nggak apa-apa. Saya nggak masalah kalau kalian mau stop di tengah-tengah pembelajaran ya. Oke. James, Alif. James, Alif, are you there? Okay. Do you understand what I have explained? Do you understand? Do you understand, Alif? What I have explained, do you understand? Can you answer me? Yeah, do you understand? Understand or not? Okay. Vira, oke, silakan Vira. Do you understand? Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke, sekarang ini. Mutlak 0 ya. Mutlak 0 ya hasilnya 0 ya. Kalau 0 ini saya anggap X ya, maka ya mutlak X itu sama dengan X gitu. Mutlak 0 sama dengan 0. Gitu. Nah, dari ketiga nilai mutlak yang sudah saya jelaskan ini dan hubungannya dengan X ya, mutlak X. Nah, apa kesimpulan dari ketiganya?
Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kan ini tadi mutlak 7 ini sama dengan 7. Mutlak min 7 juga sama dengan 7. Mutlak 0 sama dengan 0 gitu kan. Tapi kalau di sini kalau diibaratkan dengan X ya, mutlak dari X ini ya adalah X gitu. Tapi kalau nilainya dia negatif ya, mutlak X-nya ini sama dengan min X-nya gitu. Kemudian mutlak 0 ya 0 ya. Mutlak X sama dengan X. Oke. Dari ketiga nilai mutlak ini ya, kesimpulannya apa? Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, kalau nilainya positif ya, ya, nilai mutlaknya tetap positif ya, bilangan itu sendiri. Tapi kalau nilainya negatif ya, maka hasilnya adalah dia harus apa? Harus ditambahin min. Iya, harus dikalikan dengan min ya. Nah, dikalikan dengan min. Kalau mutlaknya 0 ya, mutlaknya 0. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan nggak ini? Ada yang bisa? Kalika maybe bisa menyimpulkan dari ketiganya ini? Ayo, bagaimana? Hasilnya selalu positif. Ya, betul. Hasilnya selalu positif. Oke. Nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Kan? Oke. Tapi setelah saya kaitkan dengan yang bilangan negatifnya ya, oke kalau positif kan ya tetap gitu kan, positif gitu kan. Ketika bilangannya negatif, oh ternyata untuk dapat apa nilai mutlaknya ini ternyata harus dikalikan dengan -1 gitu kan. Ya benar, dikalikan dengan -1 atau dikalikan dengan min gitu kan. Kalau mutlaknya 0, dia nggak perlu dikalikan dengan negatif gitu. What is the conclusion ya? Apa kesimpulannya? Apa yuk? Nggak usah lihat di buku deh, nggak usah lihat di buku. Oke, mutlak X ya, itu akan hasilnya itu X jika apa? Jika nilai X-nya, ayo. X. Dia Ya. nilainya positif X. Nilainya positif X aja. Hanya positif X. Ya, mutlak X itu akan hasilnya X jika nilai X itu dikali 1, Pak, bener ya? Bentar dulu. Mutlak X itu ya, coba lihat. Ini lihat ketika ini dulu ya, lihat ketika ini. Nilai X itu nilai mutlak X, nilai mutlak X itu akan jadi X jika apa? Jika nilai X itu X. Positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Apakah positif saja? Positif negatif sih, Pak, bisa. Kalau negatif kan enggak. Kalau negatif kan Oh iya, negatif kan harus gitu. Nah, kalau negatif jadinya min X. Nah, nilai X, nilai apa? Mutlak X ini akan menjadi X jika apa? Jika nilai X itu positif dan ini kan ada nih di sini. Di sini kan ada nih. Dan 0. Iya, betul. Gitu. Jadi mutlak X itu ya, nanti hasilnya adalah X itu sendiri ya, jika
nilai X-nya itu adalah antara 0 dan sampai 0 dan bilangan positif ya. Oke, atau kalau saya simpulkan jadinya begini. Ya, mutlak X ini nanti kan hasilnya ada 2 gitu kan. Nah, dia akan bernilai X itu sendiri ya. Jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0 kan berarti 0 dan bilangan positif gitu kan. Nah, nilai apa? Mutlak X ini akan menjadi min X jika apa? Jika X-nya X-nya di Kurang bawah dari 0. sama dengan 0. sama dengan 0 enggak? Sama dengan 0 Kurang ya? dari, Pak. Kurang dari, Ding. Kurang dari, Pak. Nah, kurang dari ya. Ya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan definisi nilai mutlak tuh ini gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Ayo, yang lain gimana? Rian, gimana Rian? Rian, Rada-rada paham. rada-rada nggak pahamnya di mana Rian? Tadi saya sempat nggak nyimak yang itu tuh yang tadi tuh yang barusan. Yang barusan nggak nyimak. Dari mana? Itu nggak tahu atau nggak ini nggak nyimak. Kenapa? Nggak tahu atuh Pak, nggak nyimak, lupa. Nggak nyimak, lupa. Pokoknya Kalau nggak nyimak kan- aja yang ditanya itu teh apa? Ini plus atau minus jadinya. Yang mana coba saya kasih anotasi ya. Saya kasih anotasi, silakan kamu tanyakan yang nggak Itu pahamnya kan di tadi yang mana. barusan bener-bener barusan. Yang benar-benar barusan. Kalau yang ini yang di kotak, nah di kotak warna apa nih? Di kotak warna orange. Yang nggak kamu paham yang ini. Iya kayaknya iya itu. Ini nggak paham. Kalau ini paham nggak? Dari sini mutlak 7 ini sama dengan 7. Paham? Kemudian mutlak min 7 ini sama dengan 7, gitu kan? Iya. Untuk dapat 7 berarti yang di dalam mutlak ini dikalikan dengan min. Paham sampai situ? Gimana Pak? Ya, jadi untuk mendapatkan nilai mutlaknya ya, mendapatkan 7, kan berarti yang di dalam nilai yang di dalam mutlaknya itu dikalikan dengan min. Paham? Paham. Ya kan jadinya kan gini. Ini kan yang di dalam mutlak kan min 7. Dikalikan dengan min, maka hasilnya jadi positif 7 gitu kan ya? Iya. Oke, sampai terus yang ini mutlak 0 hasilnya 0. Paham ya? Paham. Oke, nah kemudian di sebelahnya saya bikin kesimpulan nih. Bikin kesimpulan bahwa kalau misalkan yang di dalam ini ada 7-nya itu saya anggap X ya. Saya anggap X, maka mutlak X sama dengan X. Di situ paham? Paham Pak. Paham. Sekarang yang ini. Kalau ininya negatif ya, negatif 7, maka mutlaknya ini ya, supaya dapat hasilnya, ini dikalikan dengan min 1 ya. Paham ya sampai situ ya? Kalikan sama min 1. Ini kan gini, kalau nilainya itu negatif ya, supaya jadi 7, dikalikan dengan min ya. Ya, berarti kalau misalkan ini X-nya ini adalah bilangan negatif ya. Maka supaya dapat positif, berarti ini kan dikalikan dengan negatif, gitu kan ya? Ya. Sampai sini paham? Mulai paham. Paham kan? Nah, kemudian Paham. saya bikin kesimpulan begini, gitu kan? Bahwa nilai mutlak ini jadi mutlak X ya. Ini hasilnya akan menjadi X ya, yang ini ya, yang atas dan yang bawah. Apabila X-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Jadi lebih dari sama dengan 0 berarti 0-nya termasuk, lebih dari berarti berapa? Ya bilangan positif gitu kan. Nah, kemudian akan menjadi negatif ya. Jadi mutlak X ini akan menjadi min X ya. Jika X-nya negatif atau kurang dari 0 gitu. Ya. Paham Bian? Rian, sorry. Paham. Oke. Yang lain paham ya?
Paham. Oke. Bapak. Hmm. Halo. Ya, halo. Berarti nilai mutlak itu nggak harus positif ya, bukan sih, Pak? Nilai Abis mutlak. bingung itu Pak, ada yang negatif. Oke. Habisnya bingung yang negatif gitu kan. Saya ulang sekali lagi. Ya, ini pertanyaan orang bingung, saya tahu. Saya tahu pasti akan bingung di sini. Ini kan gini, maksudnya gini Luna gitu kan. Oh Pak, berarti nilai mutlak itu hasilnya nggak semuanya positif dong Pak, gitu kan. Bisa juga negatif gitu. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Untuk yang negatif ya, min 7 ya, kan hasilnya tetap 7 kan? Ya enggak? Ya enggak? Hasilnya min 7. Jadi begini, kalau si X-nya ini adalah bilangan negatif, ini kan tadi bilangnya kurang dari 0 kan ya. Artinya bilangan negatif, berapapun gitu kan, bilangan negatif, entah itu min 2 gitu kan. Ya. Kemudian misalkan min 5 gitu. Ya. Min 5 kali min jadinya berapa? Min 5 kali min jadinya berapa? 5. Oke, min 2 ya. Kali min jadinya berapa? Kali negatif. 2. Nah, jadinya 2. Semuanya positif kok, masih positif gitu. Jadi nggak ada yang negatif. Ini kan maksudnya dengan ketentuan syarat gitu, dengan syarat. Ini syaratnya apa? Syaratnya kalau bilangan yang negatif gitu. Masih bingung. Berarti kalau kita ketemu soal nih nilainya negatif, berarti jawabannya harus positif kayak gitu. Ya, Dikalimin gitu. Jawabannya akan positif karena dia sudah dikalikan dengan min gitu. Oh iya. Paham. Gitu ya. Oke. Saya yakin kalian akan bingung di situ itu. Tapi ya penyelesaiannya begitu. Oke, keren. Oke, saya lanjutkan ya. Waktu ini. Oke. Ya, atau sekarang kalau misalkan saya ganti X-nya itu dengan sebuah fungsi ya, maka fungsi X itu ini hasilnya akan sama dengan fx. Nah, untuk fx-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan hasilnya akan sama dengan min fx untuk apa? Fx-nya kurang dari 0. Oke. Ya, begitu. Ini sama aja ya, cuma ngeganti ini aja, ganti x-nya jadi fx. Fungsi x ya. Paham kan ya fungsi x ya? Iya, itu yang fungsi. Oke, sekarang kita ke persamaan nilai mutlak. Ya. Oke, nah tentukan nilai x dari mutlak x sama dengan 5 ya. Oke, persamaan. Yang dimaksud dengan persamaan itu apa? Persamaan yaitu maksudnya ada bilangan di kanan, ada bilangan di kiri, terus di tengah-tengahnya ada sama dengan gitu, itu maksudnya persamaan. Ya, nah, misalkan nih ya, mutlak x sama dengan 5, tentukan nilai x gitu kan. Tadi kan kita sudah tahu bahwa mutlak x itu hasilnya akan menjadi apa? X gitu ya. Untuk apa? Syaratnya apa? X-nya apa syaratnya? Dikalimin. Enggak, mutlak X ini hasilnya akan menjadi X. Positif, Pak. Positif atau 0 ya? Iya, Pak.
Nah, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Akan menjadi negatif jika apa? X-nya kurang dari 0. Dari 0, Pak. X-nya kurang dari 0 gitu. Oke, sekarang ya, jadi yang persamaan ini menjadi X sama dengan 5 gitu ya. Sampai sini paham nggak? Pak. Kan hasilnya mutlak X ya. Tadi kan kesimpulannya mutlak X itu hasilnya akan 2 gitu kan. Dia akan menjadi X untuk X-nya itu bilangan positif atau 0. Kemudian akan menjadi min X jika X-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, maka kita ini ya hasilnya X gitu. X sama dengan 5. Oke. Kemudian yang ini hasilnya min X. Nah, min X sama dengan 5. Ya. Nah, maka hasilnya X sama dengan min 5. Gitu. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti, atau X-nya ada 2 gitu kan. Berarti 5 dan min 5. Gitu. Ya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita tambah konstanta lagi di sini. Kalau tadi cuma X, sekarang X min 2 sama dengan 5. Ya. X min 2 sama dengan 5. Nah, maka X min 2 ya, yang di dalam itu, hasilnya akan seperti yang di dalam. Ya, positif ya. Untuk yang di dalam ini lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Dan hasilnya akan menjadi negatif yang di dalam ya, negatif yang di dalam untuk negatif yang di dalam untuk kalau yang di dalam itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, maka X min 2 sama dengan 5 ya, seperti yang di sini ya. Maka kita dapat X-nya sama dengan 7 ya. Nah, kemudian yang di sini, yang nilainya negatif ini, min X min 2 sama dengan 5. Nah, atau X min 2 sama dengan min 5 ya, kalikan kanan kiri dengan bilangan negatif. Dengan negatif ya, dengan min 1. Maka X min 2 sama dengan min 5, atau X-nya sama dengan min 3. Oke. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang nggak paham? Gimana? Coba dilihat. Kira-kira bisa nggak? Jadi himpunan penyelesaiannya ya berapa? Min 7 dan min 3 gitu. Ya. Oke. Itu ya, nilai mutlak untuk yang sebelah kirinya itu mutlak, sebelah kanannya itu dia bilangan konstan ya. Oke. Mau ditulis dulu atau lanjut? Gimana Salma? Kurang jelas suaranya. Oke. Yang lain gimana? Saya mah di SS, Pak. Oh, di Nanti nulisnya. Oke. Saya lanjut ya, kalau begitu. Nah, sekarang untuk kasus khusus ya. Untuk kasus khusus yang pertama ya, misalkan mutlak fx ya sama dengan gx gitu. Artinya apa? Jadi ada fungsi nilai mutlak sama dengan fungsi gitu ya. Jadi ada dua buah fungsi ya, ada dua buah fungsi. Tapi salah satunya apa? Salah satunya dikasih mutlak gitu. Ya, yang harus kita lakukan adalah gitu, tentukan dulu
fx sama dengan gx ya. Jadi mutlaknya dilepas. Dan juga tentukan juga fx dan min gx. Ya. Kemudian gunakan syarat gx lebih besar sama dengan daripada 0. Gitu. Contohnya ini, 2x min 1 sama dengan 3x ya. Ini jadi fungsi x-nya ya, ini yang di dalam nilai mutlak. Kemudian gx-nya adalah 3x. Gitu. Nah, kira-kira cara ngerjainnya gimana nih? Ya, tentukan dulu fx sama dengan gx dan fx sama dengan min gx ya. Kalau kita tulis menjadinya 2x min 1 ya, sama dengan 3 ya, mutlaknya dilepas dulu. Mutlaknya dilepas, nah kemudian cari x-nya berapa. Ya, ini pindah ke sana, ini pindah ke sana, jadinya x-nya adalah min 1. Ya. Ini kan kalau dikurang dapatnya min x ya, min x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan min 1. Oke, kemudian yang ini fx sama dengan min gx gitu. 2x min 1 sama dengan min 3 ya. Karena di sini yang diminta adalah min gx ya. Sedangkan gx-nya di sini adalah 3x ya. Berarti 2x min 1 sama dengan min 3. Kita nih masukkan, tukar ya posisinya. Kumpulkan yang ada x-nya dengan x gitu kan. Maka 5x sama dengan 1. Jadi x-nya berapa? X-nya berapa? Min 4 bukan sih, Pak? Nah, min 4. Berapa X-nya? Ini kan perkalian loh. Tahu. Perkalian. Jadi, X-nya berapa? 5 ya. X-nya berapa? Ayo. Ya, jadinya berapa? Berarti kan X-nya 1 dibagi 5 ya, jadi 1/5. Oke. Jadi himpunan penyelesaian, oh ya sorry belum selesai. Gunakan syarat gx-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Gx-nya itu adalah 3x gitu kan. Lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Berarti gx-nya berapa? X-nya berapa ini? X-nya berarti lebih besar sama dengan 0. Yang lebih besar atau sama dengan 0 ini yang mana nih dari kedua X yang dihasilkan ini? 1/5. 1/5 berarti ininya nggak memenuhi ya, berarti ini tidak memenuhi. Kalau yang 1/5 ini memenuhi gitu. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya berarti dia adalah 1/5 saja gitu. Min satunya nggak memenuhi. Oke, sampai sini paham? Fandi Wijaya, paham? Oke, kita udah manggil Fandi berapa kali ya, cuman dia nggak merespon ya, maka dengan berat hati ya, Bapak keluarkan dari Zoom. Ya, maaf ya. Oke. Peserta kita tinggal ya 21 ya. Raffi Aditya. Ya, Pak. Gimana paham, Raffi? Kurang paham, Pak. Paham. Kenapa? Off cam. Jaringannya ini lagi jelek. Oh, jelek ya. Oke. Audi. Audi. Ya, Pak. Gimana, paham? Paham, Pak. Kenapa off cam, Audi? Lagi ngecas, Pak. Oh, iya. Izin dulu ya nanti ya kalau yang mau off cam ya. James, Alif. James, Alif. Do you understand?
what I have explained? Sure? Oke. Oke, kalau mengerti saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ini baru kasus khusus yang pertama. Sekarang ini kasus khusus yang kedua ya. Nah, misalkan fx, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Artinya ada dua buah fungsi ya, di kanan dan kiri, dan keduanya dimutlakan ya. Nah, maka yang kalian harus lakukan adalah gini. Fx ditambah gx ya, dalam kurung, dikalikan dengan fx dikurangi gx. Tuh. Ya. Ditambah, kemudian dikurang ya. Perkalian antara penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Oke. Ya, misalkan nih ada 3 plus 2x dan 4 min x. Maka gunakan ini ya. Berarti ini ditambah ini dulu ya. Cuman mutlaknya dilepas, kemudian ini ditambah dalam kurung, kemudian dikalikan dengan yang kiri dikurangi yang kanan gitu ya. Oke, maka jadinya begini. 3 plus X ditambah 4 min X ya, dikalikan dengan 3 plus 2X dikurangi 4 min X. Oke. 3 ditambah 4 berapa? 7. 7. 2X dikurang X. 2X ditambah min X berapa? X, Pak. Ya. Ya, jadinya X plus 7 dikalikan dengan 3X min 1. Ya, oke. Jadi ini ada dua buah fungsi. Nah, ini langsung dapat hasilnya sebenarnya kalau udah seperti ini ya. Jadi X plus 7 sama dengan 0 ya. Dan juga 3X min 1 sama dengan 0 gitu. Maka X yang pertama ini dapatnya min 7, kemudian X yang kedua ini dapatnya sepertiga. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini sepertiga ya maksudnya. Sorry. Salah. Hasilnya adalah min 7 dan sepertiga ya. Himpunan penyelesaiannya min 7 ya, dan juga sepertiga. Oke. Sampai sini paham, saudara-saudaraku? Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, sekarang saya ingin mencoba menggambarkan grafik-grafik yang sudah ini ya, yang sudah fungsi-fungsi mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya ke dalam sebuah grafik. Ada aplikasi namanya GeoGebra ya. Ini bisa menggambarkan hasilnya ya. Coba kalian ingat-ingat ya, yang ini 3 plus 2x ini sama dengan mutlak 3 plus 2x sama dengan mutlak 4 min X ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah min 7 dan juga sepertiga gitu. Ya jangan inilah agak ribet deh, yang ini aja tadilah yang gampang-gampang aja. Tapi sebenarnya ini juga bisa. Ini aja ya nanti yang gampang-gampang nih. Ya. Jadi ini ya mutlak 5 ya, mutlak X sama dengan 5, nah nanti hasilnya X-nya ini sama dengan 5 dan juga sama dengan min 5 ya. Kemudian yang mutlak X min 2 sama dengan 5, ini hasilnya himpunan penyelesaiannya itu X-nya sama dengan 7 dan X sama dengan min 3. Gitu. Nah, kita coba aplikasikan di GeoGebra ya. Ingat ya, hasilnya masih ingat ya. Kalau nggak ingat, tulis dulu atau di screenshot dulu ya. Kita akan aplikasikan di GeoGebra ya.
Oke, saya stop share dulu. Saya akan buka GeoGebra ya. Nah, ini ya aplikasinya ya. Oke. Tadi yang pertama itu kan mutlak X ya. Sama dengan 5. Nah, tapi kita harus bikin dua persamaan garis ya. Pertama mutlak X dulu ya. Maka persamaannya adalah Y ya, sama dengan mutlak X gitu. Nah, kemudian kita bikin satu lagi ya. Y sama dengan 5 gitu. Nah, jadi hasilnya penyelesaiannya adalah ini ya. Nah, yang ini nih. Ya, berarti benar ini di X sama dengan 5 gitu kan. Ini kan di sini ya tadi penyelesaian hasilnya ini. X sama dengan min 5. Nah, kemudian X sama dengan 5 ya. Sini ya. Kalau kita runut ke bawah kan. Persilangannya di situ. Nah, X sama dengan 5. Oke. Ya. Sekarang kita ganti. Kan tadi ada yang min 2 ya. Nah, misalkan ini jadi min 2 gitu kan. X min 2 gitu. X min 2. Tadi hasilnya berapa? Yang X min 2. Himpunan penyelesaiannya berapa sama berapa? 7 dan berapa tadi yang X min 2? 7 dan min 3 ya. Oke. Oke, kok nggak berubah? Oke, ini udah berubah. 7 dan min 3. Benar nggak ini hasilnya 7 dan min 3 ya? Oh, ternyata ini kalau ditarik ke bawah di perpotongannya ya. Ini hasilnya min 3 benar ya, X-nya ya. X yang pertama, kemudian di sini dari ke bawah di perpotongannya. Oh, benar, ternyata emang 7 dan min 3. Oke. Gitu ya. Ini juga bisa digunakan untuk mencari mutlak yang lain. Kayak misalkan yang tadi ya. Nah, saya stop share dulu, maaf. Misalkan yang tadi itu yang ini ada 2 buah nilai mutlak ya. Enggak, satu. Yang mutlak fx sama dengan gx. Oke ya. Nah, ini ya, contoh yang ini nih. Ini kan tadi hasilnya ini ya. Nah, 2x min 1 ya, mutlak 2x min 1 sama dengan 3x ya. Kita akan coba terapkan ini ya, ke GeoGebra tadi. Coba catat hasilnya ya, ini yang tidak memenuhi min 1, yang memenuhi adalah 1/5. Oke. Ya, catat dulu ya. 2x min 1 sama dengan 3x. 2x min 1 sama dengan 3x, hasilnya adalah x sama dengan min 1, x sama dengan 1/5. Oke, kita pindah ke GeoGebra. Tadi berapa? 2x min 1 sama dengan berapa? Sama dengan berapa ini? Yang satu lagi berapa? 3x ya? Halo? Adakah orang di sana? 3x
Benar kan ya? 2x min 1 sama dengan 3x. Ya. Benar nggak ini? Benar ya? Oke, benar. Nah, ini hasilnya tadi adalah yang memenuhi itu adalah sepertiga ya. Seperlima, sorry. Seperlima. Ini bisa di-zoom nggak ya? Oh, bisa. Seperlima itu berapa sih? Seperlima? Halo, seperlima berapa? Seperlima berapa kalau dijadikan desimal? Ayo, berapa seperlima? Ayo cepet. Berapa Audi? Seperlima Audi? 1,5. 0, Tahu, Pak. 0,2 Pak. ya 0,2. Ini udah benar ya berarti ya. Nah, ini udah benar. 0,2 ya. Ini berarti udah memenuhi X-nya gitu. Jadi kalian bisa dengan berbagai macam cara ya. Bisa pakai grafik kayak gini. Kalau mau bikin grafik kan kalian sudah belajar persamaan grafik kemarin udah saya ajari. Bikin aja gambarnya. Atau dengan cara ya itu. Tadi dihitung gitu. Oke. Saya. Oke. Dari pembelajaran hari ini saya ingin saudara Jilan dan Salma menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo Jilan dan Salma. Jilan dulu deh, kira-kira apa Jilan yang sudah kita pelajari? Kesimpulannya gimana, Pak? Yang kita pelajari sekarang nilai mutlak. Terus kesimpulannya apa? Ya udah, ini aja. Nggak usah kesimpulan deh. Apa yang kamu pelajari hari ini coba? Nilai mutlak. Oke, nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak. Nilai mutlak untuk apa sih? Nilai mutlak itu gitu kan? Nilai mutlak adalah apa Jilan? Ayo apa? Ayo apa Jilan? Awan ya nilai absolut dari suatu bilangan real X. Nilai mutlak itu apa sih? Untuk apa nilai mutlak itu? Nilai yang menentukan jarak antara dua bilangan. Iya, boleh. Untuk apa? Selain itu, selain menentukan jarak antara dua buah titik. Nggak usah buka buku, kita tadi udah belajar bersama. Oke, kali Kak, maybe apa nilai mutlak itu? Untuk apa sih tujuannya? Alika? Gimana Alika? Oke. Naswa? Oke, Naswa. Merespon ya. Ya, silakan Audi. Dengan berat hati ya, mohon maaf. Ya simpulkan nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika apa, Sian? Mutlak X itu akan sama dengan X jika? X-nya positif atau X sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 ya? Iya, Pak. Akan negatif jika apa, Asba? Nilai mutlak X akan sama dengan min X jika apa? X ya? Jika X-nya apa? Lupa, Pak. Maaf.
mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. iya ya. Oke, itu dulu ya kesimpulan kita untuk tugasnya ya. Nanti akan saya upload di PCR ya. Mohon maaf lebih 2 menit. Selamat beristirahat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Udah kan ya Pak Haji ya? Saya nggak kekurangan kan? Enggak. Enggak. Jahat banget sih. Siapa yang melakukan? Pak Haji habis ini ke kelas sebelahnya ya? Ya. Mister, maaf, Mister.